بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita memulai pertemuan kita di angkatan yang kedua ini untuk materi akhlak. Saya diminta pengelola untuk mengampu mata kuliah akhlak ini, dan hari ini insya Allah kita ingin menyampaikan muqaddimah ya, tentang akhlak ini. Karena itu tema kita hari ini, Bapak Ibu dan ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita ingin mendiskusikan betapa akhlak itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keberislaman kita. Ya, bahkan akhlak tentu saja akhlak mulia ya, karena nanti ada akhlak yang disebut madmumah, yang tercela. Nah, tentu yang kita inginkan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan itu betul-betul menjadi wujud ya kafah dalam berislam. Jadi keberislaman seseorang itu tidak hanya dilihat dari akidahnya, tidak dilihat hanya dari ibadahnya, tetapi justru ya, yang lebih atau puncaknya itu ada pada akhlaknya. Jadi kalaulah ada orang yang di dalam dia berislam akidahnya baik, ya, ibadahnya juga baik, tapi akhlaknya kok nggak baik, ya, nah itu akan menggambarkan seperti apa keberislaman dia. Tentu saja tidak kemudian keberislaman kita hanya ditentukan oleh akhlak, ya. Kita juga kemudian perlu melihat ya sisi akidah dan sisi ibadah. Nah, karena itulah kita ingin melihat akhlak ini menjadi salah satu bagian dari bangunan Islam kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kita memahami tentang hidup. Apa sih hidup itu? Ya, kita sering menyebut hidup adalah perjalanan, dan itu tidak salah. Tetapi perjalanan hidup itu tidak hanya sekedar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang bertujuan. Perjalanan yang ada tujuannya. Dan ada satu lagi, yakni ya, waktu yang dibatasi. Inilah sebenarnya hakikat dari perjalanan hidup. Jadi perjalanan yang bertujuan dengan waktu yang dibatasi, yakni dibatasi oleh umur. Nah, karena itulah semestinya semua kita punya prinsip ini ya Bapak Ibu. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah harus sampai sebelum waktunya berakhir. Ini mutlak. Harus sampai sebelum waktunya berakhir. Dan kelak nanti kita akan melihat sampai atau tidaknya seseorang dalam perjalanan hidupnya itu dari akhlaknya. Ya, dilihat dari akhlaknya. Jadi kalau ada orang akidahnya baik, ibadahnya baik, tapi akhlaknya belum, itu berarti dia baru dalam perjalanan. Ya, dia sedang berada dalam perjalanan, tapi belum sampai pada tujuannya. Belum sampai pada tujuan dari perjalanan itu. Nah, gimana kalau seandainya ada orang yang hidupnya, akidahnya nggak jelas? Iya, entah itu apalah, bangan kejauhan kah gitu. Iya. Ibadahnya juga nggak jelas. Nah, kalau ada orang yang akidahnya nggak jelas, ibadahnya nggak jelas, ya seperti orang yang sama sekali belum menempuh perjalanan. Iya, itu artinya dia sama sekali belum menempuh perjalanan. Nah, tetapi kalau seandainya ada orang yang akidahnya baik, ibadahnya juga baik, ya. Jadi sebetulnya kalau akidah itu akidahnya salimah, ya, ibadahnya sahihah,
Tetapi akhlaknya belum baik. Nah itu sekali lagi orang ini sebenarnya dia sedang dalam perjalanan, tapi belum sampai. Belum sampai. Jadi ukuran sampainya itu ada pada akhlak. Iya, ada pada akhlak. Nah, karena akhlak itu adalah ukuran sampai, maka mari sama-sama kita melihat peta perjalanan kita. Peta perjalanan kita. Inilah gambaran tentang perjalanan hidup kita. Kita katakan tadi, hidup adalah perjalanan yang bertujuan. Kira-kira apa tujuan hidup kita, Bapak Ibu? Bukankah tujuan hidup kita adalah bertemu dengan Allah di surga? Berjumpa dengan Allah di surga. Ini yang kita catat baik-baik adalah bukan semata-mata surganya, enggak. Ya, tetapi berjumpa dengan Allah. Dan tentu saja kita inginnya berjumpa dengan Allah di akhirat yang di surga. Nah, sehingga tujuan utama perjalanan hidup ini ya tidak semata-mata surganya, enggak. Tapi sekali lagi bertemu dengan Allah di surga. Inilah yang dimaksudkan dengan hidup adalah perjalanan yang bertujuan. Tujuannya adalah bertemu dengan Allah di surga. Nah, kalaulah hidup itu tujuannya adalah bertemu dengan Allah di surga, maka mau nggak mau hidup ini harus terarah. Ya, hidup ini harus terarah. Iya. Sekali lagi hidup ini harus terarah. Nah, sebab kalau nggak terarah tentu nggak akan sampai pada tujuannya. Nah, kalau hidup ini harus terarah, berarti harus ada yang mengarahkan. Ya, harus ada yang mengarahkan. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan hidup kita, Bapak Ibu? Ya, siapa yang bisa mengarahkan hidup kita, ikhwafillah? Tidak ada yang bisa mengarahkan hidup manusia, melainkan yang paling tahu siapa manusia. Dan siapa yang paling tahu manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih kalau seandainya dikaitkan tadi, tujuan hidup kita adalah bertemu dengan Allah di surga. Iya, bertemu dengan Allah di surga. Maka betul-betul nggak ada yang bisa mengarahkan hidup kita ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu sudah mengarahkan hidup kita. Dengan Allah menurunkan untuk kita ya, satu aturan hidup yang kemudian kita kenal dengan istilah agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan agama yang kelak nanti akan mengarahkan hidup kita, yang dengan agama itu akan membuat kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu bertemu dengan Allah di surga, adalah inna dina indallahil Islam. Agama itu namanya adalah agama Islam. Inilah aturan yang resmi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia, yang siapapun memegangi dinul Islam, agama Islam ini, insya Allah dia akan sampai pada tujuannya. Dan pada akhirnya memang satu-satunya agama yang bisa kita percaya adalah Islam. Kenapa? Karena tujuan hidup saya adalah Allah. Saya tidak akan percaya dengan nilai, dengan aturan, dengan petunjuk yang itu sumbernya bukan dari Allah. Atas nama apapun. Atas nama apapun. Atas nama isme, atas nama ideologi, atas nama hatta agama. Kalau bukan Islam, kita nggak percaya. Kenapa? Karena tujuan hidup saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran sederhananya, kalau seandainya kita pengen ke rumahnya Pak Abdurrahim, iya, kita pengen silaturahim ke rumahnya Pak Abdurrahim, karena saya ingin belajar banyak ke beliau, iya, ingin ngobrol, ingin silaturahim. Nah, tapi kita nggak tahu rumahnya Pak Abdurrahim. Nah, karena nggak tahu kan kita butuh ada yang mengarahkan. Nah, ternyata Pak Abdurrahim itu tahu. Maka kemudian Pak Abdurrahim memberikan arahan kepada kita, oh kalau mau ke rumah saya, ini arahnya. Nah, pada saat yang sama kita juga mendapatkan arahan dari orang lain. Tapi ternyata arahan orang lain ini berbeda dengan arahannya Pak Abdurrahim. Kira-kira kita mau ikut arahan siapa? Pak Abdurrahim atau selain Pak Abdurrahim? Kita hanya akan pegang arahannya Pak Abdurrahim. Kenapa? Karena memang tujuan saya rumah beliau.
Ya, yang paling tahu ya arah rumah beliau ya beliau. Hal yang sama Bapak Ibu, ini serius. Kita hidup ini kan tujuannya adalah bertemu dengan Allah di mana di surga. Dan kalau kita hidup ini ingin bertemu dengan Allah di surga, karena buat apa kita hidup kalau tidak bisa membawa kita ketemu dengan Allah di surga? Ya. Apa artinya hidup kalau tidak membuat kita bertemu dengan Allah di surga? Kalau itu ya, yang menjadi cita-cita hidup kita, sekali lagi kita kan butuh arah. Dan secara logika, nggak ada yang bisa saya percaya arahan hidupnya kecuali arahan hidup yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Dan Allah sudah menyampaikannya lewat din, lewat agama bernama Islam. Dan Allah sendiri sudah mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Tapi banyak orang yang mengatakan kan semua agama baik. Sebenarnya ukurannya bukan semua agama baik. Kalau semua agama baik, iya. Cuma masalahnya, apakah semua agama yang kata orang baik itu bisa membawa kita pada tujuan kita hidup? Kan tidak. Karena itu standar agama tidak cuma sekedar baik. Iya. Tapi apakah dia bisa membawa saya, mengantarkan saya pada tujuan hidup? Dan kita sudah memutuskan tujuan saya hidup ini adalah bertemu dengan Allah di surga nanti. Nah itu hanya agama yang ada, yang berasal dari Allah, itu agama yang saya pegang. Dan sekali lagi agama itu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan ikhwas sekalian, Islam adalah satu-satunya agama yang bisa membawa kita sampai pada tujuan hakiki hidup ini. Dan siapapun sebenarnya yang berpegang kepada Islam, dia itu sudah merasakan kemuliaan Islam. Sudah merasakan kemuliaan Islam itu ketika masih hidup di dunia. Dan itu dirasakan ya, oleh sosok yang pernah punya masa lalu yang amat sangat jahiliyah. Ya, masa lalu yang amat sangat jahiliyah. Siapa? Umar bin Khattab. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Bapak Ibu juga pasti tahu siapa beliau. Beliau itu kan jahiliyahnya luar biasa. Amat sangat jahiliyah. Preman, tukang gulat, ya, bahkan beliau pernah mengubur ya, bayi beliau ya, perempuan. Karena bayinya perempuan. Habis waktu itu di kubur hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi ketika beliau akhirnya menemukan Islam? Beliau mengatakan, Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Nahnu, kami qawmun adalah kaum a'azzana yang telah dimuliakan Allah oleh Allah bil Islami dengan Islam. Kami adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi beliau sudah merasakan izzah hidup. Izzah hidup di dalam Islam. Bahkan beliau begitu sangat yakinnya, iya, beliau melanjutkan fa'idzab taghainal izzata bi ghairihi adzallana Allah. Andai saja kami ini mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti hasilnya adalah terhina. Jadi hanya Islam yang bisa membuat kita mulia. Di dunia, mulia pula di akhirat. Jadi Umar bin Khattab, yang istilahnya beliau itu nemu Islam di tengah jalan. Maksudnya di tengah perjalanan hidup kita. Tentu lebih-lebih dengan kita merasakan betapa izzah itu ada ya, pada keberislaman kita. Nah, Bapak, Ibu, dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Begitu kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yakni secara keseluruhan. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini sebenarnya sesuatu yang logis. Ya. Kenapa? Ya, kalaulah Islam itu diibaratkan bangunan, ya, rumah, ya, diibaratkan bangunan, itu rumah. Dan memang sebenarnya kalau kita melihat teks atau nas ayat ini, udkhulu, masuklah kalian ke dalam Islam.
Itu Allah menggambarkan Islam itu seperti sebuah bangunan. Bapak Ibu, seandainya kita berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat tandus, ya, matahari begitu sangat terik menyengat. Nah, dalam keadaan seperti ini kita butuh apa, Bapak Ibu? Butuh naungan. Tiba-tiba kita ngelihat ada naungan ya, rumah gubuk begini. Wah, itu bagi kita menarik nggak? Menarik. Enak ini buat berteduh. Tetapi tidak jauh dari gubuk ini, kita juga menemukan, bahkan di sampingnya, ada rumah megah. Ya, penuh dengan taman. Kira-kira kita akan memilih bangunan gubuk atau bangunan gedung rumah. Ya, rumah yang bagus ini. Ya, tentu kita akan menuju ke rumah yang bagus ini. Nggak akan mungkin kita memilih gubuk. Kenapa? Nggak cukup. Iya, nggak cukup. Kita butuh gedung yang bisa melindungi kita dari panas, dari sengatan panasnya cuaca. Maka inilah sebenarnya gambaran tentang Islam. Adalah rumah kehidupan dan indah yang Allah bangun untuk manusia di tengah-tengah panas kilanya kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turunkan, Bapak Ibu, rumah melindungi kita, namanya Islam. Tugas kita sederhana, kata Allah, masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Nah, sebenarnya kalau begitu masuk ke dalam bangunan Islam secara keseluruhan ini, keharusan atau kebutuhan? Kebutuhan. Ya, layaknya kita punya rumah, adakah di antara kita yang punya rumah sendiri, tapi setiap kali kita pulang, kita hanya masuk separuh badan kita, kepalanya saja. Sisa badan yang lain dibiarkan di rumah. Ada nggak orang begitu, Bapak Ibu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, pasti akan memasukkan seluruh tubuhnya. Hal yang sama sebenarnya dengan rumah kehidupan bernama Islam. Jadi ayat udkhulu fis-silmi kafah itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, bukan sebuah keharusan, ya, tetapi itu memang kebutuhan. Kita butuh untuk bisa memasukkan diri kita secara kafah, secara keseluruhan ke dalam bangunan Islam. Nah, bagaimana caranya kita bisa memasukkan diri kita secara keseluruhan ke dalam bangunan, ya, bangunan hidup bernama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Islam. Adalah rumah kehidupan yang memiliki 3 ruang utama. Ya. Islam adalah rumah kehidupan yang memiliki 3 ruang utama. Nah, apa 3 ruang utama itu? Ya. 3 ruang utama itu, yang pertama namanya ruang akidah. Kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Inilah 3 ruang utama. Dan kekafahan seseorang nanti juga akan ditentukan, salah satunya adalah dengan memasuki ketiga ruang ini. Dan bagaimana kita masuk ke dalam rumah kita? Rumah kita kan pasti ada ruang-ruang ya. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang istirahat, ya, dapur, kamar mandi. Logikanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang setiap kali dia masuk ke rumahnya, dia hanya masuk ke ruang tamunya saja? Iya, dia nggak pernah masuk ke ruang keluarga, ruang tidur, dapur, kamar mandi. Mungkin nggak itu ada? Nggak ada. Yakin nggak ada? Iya. Semua orang ketika dia masuk ke rumahnya, ya pasti dia akan masuk ke ruang-ruang yang ada di dalam rumahnya itu. Iya. Hal yang sama sebenarnya ketika kita masuk ke rumah kehidupan bernama Islam yang sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita pasti akan masuk ke ruang-ruang yang ada di dalam rumah Islam itu. Setidak-tidaknya masuk ke 3 ruang utama ini. Nah, karena itulah kita perlu mengenali ya, karakteristik dari ketiga ruangan ini. Sekaligus untuk memastikan apakah kita sudah betul-betul telah memasukinya. Ya, karena logika memasuki ruangan itu bisa dilihat dari hasil. Ya, dilihat dari hasil. Hasil. Jadi apa yang kita peroleh ketika kita masuk ke ruang akidah? Ya. Apa hasil yang kita dapatkan ketika kita memasuki ruang ibadah? Jadi sama persislah dengan kalau seandainya ada ibu-ibu yang masuk ke dapur, 2 jam dia ke dapur, setelah itu beliau keluar, itu kira-kira ada hasil nggak Ibu? Ada kan? Apa hasilnya? Ya kalau masuk ke ruang dapur ya hasilnya adalah makanan.
masakan. Kan kita bisa bayangkan kalau seandainya ada seorang ibu, dia masuk ke dapur 2 jam, keluar dari dapur, ketemu suaminya, "Bu, makanannya mana?" Ibu bilang, "Pak, ibu tuh baru 2 jam, Pak, di dapur." Nah, iya, 2 jam di dapur itu mana makanannya? Loh, Bapak itu gimana sih 2 jam, Pak? Ibu tuh di dapur. Ya, nah iya makanannya mana? Karena kalau 2 jam di dapur nggak ada makanan, itu kira-kira ke dapur ngapain? Pindah tidur. Padahal dapur itu bukan tempat untuk tidur. Nah, hal yang sama dengan kita memasuki ruang akidah. Ada hasilnya. Masuki ruang ibadah, akhlak. Itu juga ada hasilnya. Nah, apa hasilnya? Kita ingin coba lihat sepintas ketiga ruangan ini. Yang pertama adalah ruang akidah. Ya. Apa sih ruang akidah itu? Ruang akidah ikhwafillah adalah ruang kehidupan yang membuat hidup kita terikat dengan Allah. Sesuai dengan namanya aqidah. Itu berasal dari kata aqdun. Aqdun ini kan artinya ikatan. Kita mungkin sering mendengar kata aqdun nikah. Ikatan pernikahan. Ya, akan jual beli berarti ikatan jual beli. Nah, aqidah itu juga artinya ikatan, tetapi ikatan yang mengikat antara kita dengan Allah. Jadi siapapun orangnya yang betul-betul telah masuk ke dalam ruang akidah ini, hidupnya akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah adalah nilai-nilai hidup yang membuat hidup seorang muslim terikat dengan Allah. Terikat dengan Allah. Itu kalau betul-betul memasuki ruang akidah. Rasakan betul betapa saya hidup ini nggak bisa lepas dari Allah. Ya, sama sekali nggak bisa lepas dari Allah. Ya. Ada satu rumus yang pasti akan dipegangi oleh orang-orang yang hidupnya betul-betul telah kafah, utuh, masuk ke ruang akidah. Apa rumusnya? Ini rumusnya. Saya plus Allah sama dengan ini sebagai tanda, ya, bukti bahwa kita telah kafah, ya, telah total masuk ke ruang akidah. Saya plus Allah sama dengan cukup. Ya, saya plus Allah sama dengan cukup. Artinya, saya merasa hidup ini ya pokoknya antara saya dengan Allah. Dan itu cukup. Cukup itu artinya cukup Allah yang menjaga saya. Cukup Allah yang melindungi saya. Ya. Cukup Allah yang melihat amal saya. Cukup Allah yang menjadi tujuan dari amal-amal saya. Cukup Allah yang menjadi tempat saya berharap. Cukup Allah yang saya rindukan. Cukup Allah yang saya taati, ya, perintahnya. Cukup Allah yang larangannya saya jauhi. Cukup Allah. Itu orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau betul-betul telah masuk ke ruang akidah. Saya plus Allah sama dengan cukup. Dan memang faktanya sebenarnya hidup ini cukup dengan Allah. Cukup dengan Allah. Kenapa cukup dengan Allah? Karena kita pahami ya, kembali tentang hidup. Ya. Tadi kita sampaikan hidup adalah perjalanan. Dan tahukah kita Bapak Ibu, siapa yang menyertai perjalanan hidup kita? Siapa? Allah. Hidup ini betul-betul perjalanan yang kita jalani bersama. Betul-betul kita jalani bersama Allah. Bukannya dalam perjalanan hidup saya nanti hadir orang tua, ya, hadir suami, istri, anak, tetangga, saudara. Sesungguhnya lah selain Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemudian ternyata hadir dalam kehidupan kita, itu dihadirkan dalam rangka apa Bapak Ibu? Dihadirkan dalam rangka bisa menjadi jalan, ya, bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan untuk menjadi jalan hidup menuju Allah. Jadi kalau seandainya kita ditanya para suami, Pak, sebenarnya istri itu siapa? Mungkin dulu kita mengatakan istri ya pasangan hidup. Ya. Istri itu belahan jiwa, ya. Atau kalau orang Jawa apa? Garwo. Si garing nyowo. Mulai saat ini kita rubah. Istri itu bukan pasangan hidup. Ya. Suami, ya. Suami itu bukan teman hidup.
Faktanya apa? Faktanya, yang namanya teman kan berarti selalu menemani. Selalu menemani. Waktu ibu nyuci ditemani suami enggak? Enggak. Masak ditemani suami enggak. Nyuci apa? Nyapu enggak. Di mana posisi teman? Namanya teman kan selalu menemani. Ya kan itu istri suami bukanlah teman hidup, tetapi jalan hidup menuju Allah. Jalan hidup menuju Allah. Karena dari istri, dari suami, dari anak, dari orang tua, kita bisa menemukan banyak sekali kesempatan untuk melakukan amal yang membuat saya dekat dengan Allah. Karena itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang menikah itu katanya telah mengamalkan separuh agama. Nah, mengamalkan di situ sebenarnya dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutipnya adalah sejauh mana setelah berkeluarga, ya, dia menjadikan pasangan hidupnya itu sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan yang tujuannya adalah Allah. Yang separuh kebaikan dari agama kita itu kita temukan dari pasangan hidup kita. Jadi tidak serta-merta orang kalau menikah, oh saya sudah mengamalkan separuh agama. Enggak. Itu mengamalkan separuh agama dalam tanda kutip. Iya. Jadi masih dalam bentuk kesempatan. Iya. Masih dalam bentuk kesempatan. Jadi seperti apapun pasangan hidup kita, kalau yang kita lakukan selalu kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sudah mengamalkan separuh agama dari pasangan hidup. Dengan kita sempurnakan separuh yang lainnya. Jadi kita bisa bayangkan dari suami, dari istri, itu kita menemukan separuh agama. Jadi separuh kebaikan agama itu ada pada pasangan hidup. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hidup adalah perjalanan yang kita jalani bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini kita langsung ini hasilnya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah akidah. Iya. Ini akan membuat kita pertama ridha dengan semua qada dan qadar Allah. Ini hasil dari kita masuk ke ruang akidah. Yang kita sebut tadi kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterikatan ini membuat kita pertama ridha dengan semua qada dan qadar Allah. Jadi betul-betul kalau kita total masuk ke ruang akidah, kita itu nggak ridha dengan semua qada dan qadar Allah. Iya, ridha, betul-betul ridha. Nah, ini yang kadang sering kita diuji seberapa ikatan akidah atau ruang akidah kita betul-betul telah utuh masuk ke dalam ruang akidah ini. Ini sejauh mana kita mengeluh, ya mengeluh kan berarti tandanya tidak ridha. Tapi kan manusiawi, sebenarnya enggak manusiawi. Kita sering menyebut manusiawi itu karena memang kita sudah terbiasa enggak ridha, terbiasa mengeluh. Ya. Harusnya enggak. Jadi ruang akidah itu memang membuat kita betul-betul ridha dengan semua qada dan qadar Allah, dan ada satu lagi membuat kita tunduk patuh dengan semua hukum dan ketetapan Allah. Itu orang kalau betul-betul sudah udkhulu fisilmi kafah. Fisilminya adalah masuk ke ruang akidah. Karena ruang akidah itu salah satu ruang yang ada di dalam bangunan Islam. Kalau masuk ke ruang akidahnya utuh, yang lagi pertama kita akan menjadi orang yang ridha dengan semua qada dan qadar Allah, dan yang kedua tunduk patuh dengan semua hukum dan ketetapan. Itu sudah dengan sendirinya. Sudah dengan sendirinya. Dan seperti ini juga alami. Betul-betul alami. Jadi tunduk kepada hukum dan ketetapan Allah itu sesuatu yang alami aja. Kenapa alami? Ya sama seperti Bapak, Ibu, teman-teman punya motor. Tentu kita ingin motor itu bisa kita rawat, bisa kita jaga. Untuk bisa merawat motor kan butuh panduan. Ya, butuh buku petunjuk. Kira-kira panduan atau buku petunjuk yang kita pakai yang mana? Yang dibikin oleh pabrik
motor yang kita punya atau dibikin oleh pabrik lain. Ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kan alami, kita akan memakai buku petunjuk yang dibuat oleh pabrik. Sesuai dengan motor kita. Ya. Kalau motornya X ya buku petunjuknya yang dikeluarkan oleh pabrik X. Tidak mungkin kita memakai buku petunjuk yang dibuat oleh pabrik Z. Nah, sama sebenarnya dengan hidup. Kita kan pengen merawat hidup ini. Kita pengen hidup ini betul-betul hidup yang terawat. Untuk bisa merawat hidup kita kan butuh buku petunjuk. Kira-kira buku petunjuk yang kita pakai yang berasal dari siapa? Dari yang menciptakan kita. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasil dari ruang akidah berupa ridha dengan semua qada dan qadar Allah, tunduk patuh dengan semua hukum dan ketetapan Allah ini adalah sesuatu yang alamiah bagi orang yang betul-betul sudah kafah masuk ke ruang akidah. Nah, ruang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ruang ibadah. Ya, ruang ibadah. Nah, sebenarnya antara ruang ibadah dengan ruang akidah ini ya, tidak terpisah amat. Kalau terpisah itu dindingnya kaca. Iya, dindingnya tembus. Ya, jadi secara otomatis antara ruang akidah dan ruang ibadah ini ya, bisa dikatakan menyatu. Ya, menyatu. Nah, karena itu sebenarnya ibadah ini adalah konsekuensi logis dari akidah. Konsekuensi logis dari akidah. Dan waktu kita berada di ruang akidah, kita menjadi orang yang ridha dengan qada dan qadar Allah, serta tunduk dan patuh terhadap semua hukum dan ketetapan Allah. Iya. Betul-betul kalau kita sudah masuk ke ruang ibadah ini, Bapak Ibu, kita tidak punya keberanian untuk tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ibadah ini adalah konsekuensi logis dari utuhnya akidah. Ya, akidah kita. Jadi inilah ruang ibadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah ruang tempat kita beramal yang dilakukan semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Ruang tempat kita beramal, di mana amal itu kita lakukan semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Untuk menghamba kepada Allah. Jadi tidak untuk apapun. Pokoknya hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghamba itu artinya apapun amal kita, walaupun amal kita mungkin tidak ditujukan langsung ke Allah. Kayak misal kita berbuat baik ke orang atau taat ke orang tua. Kita taat kepada orang tua itu sebenarnya itu wujud dari apa, Bapak Ibu? Wujud dari kita menghamba kepada Allah. Ya, persis ya, kita taat kepada orang tua itu semata-mata karena taatnya saya kepada Allah. Itu kalau kita sudah berada di ruang ibadah. Jadi orang-orang yang sudah berada di ruang ibadah ini tidak mengenal yang namanya taat yang bukan karena Allah. Karena taat yang bukan karena Allah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah. Contohnya tadi ya, kenapa sih antum ya misal ke seorang teman gitu, bakti amat sama orang tua? Ya, soalnya tahu sendirilah, saya kalau nggak nurut apa kata orang tua, misalnya orang tua marah daripada dimarahi gitu ya, bikin nggak enak, udah turuti aja apa maunya orang tua. Berarti dia taat ke orang tua itu ada kaitannya nggak dengan ketaatan kepada Allah? Nggak ada. Kalau nggak ada, itu berarti ketaatan dia kepada orang tua itu tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Karena dilakukan tidak dalam rangka menghamba kepada Allah. Ya kalau disebut amal baik, iya. Tapi kalau disebut ibadah, rasanya belum. Karena yang namanya ibadah, itu semata-mata untuk menghamba kepada Allah Subhanahu. Sama dengan misal istri taat kepada suami. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Taat ke Allah. Taat ke Allah. Semata-mata untuk taat kepada Allah. Nah ini yang kadang kita sering diuji. Diuji. Sejauh mana kemurnian kita melakukan amal itu semata-mata karena Allah. Kemurnian amal kita itu semata-mata karena Allah.
Apa contoh ujiannya? Ujiannya ternyata orang yang kita baiki, iya, dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Pertanyaannya, iya, kita kecewa atau lapang? Ya, kecewa lah. Kalau kecewa berarti kita berbuat baik kepada orang itu bukan semata-mata untuk Allah. Ada semacam harapan, ya dia juga berbuat baik kepada saya. Nah, pasti dia nggak berbuat baik kepada saya, mangkel. Iya. Mangkel itu berarti menunjukkan bahwa memang, ya entah disadari atau tidak disadari, saya berbuat baik itu ada harapan dia baik kepada saya. Bukti ada harapan adalah pada saat dia ternyata berbuat tidak baik kepada saya mangkel, saya kecewa. Kalau orang yang berbuat baik ke orang lain itu semata-mata taat kepada Allah karena memang Allah nyuruh saya berbuat baik kepada siapapun. Yang kita baiki kok membalas kebaikan kita dengan keburukan yang ada kecewa. Nggak ada mangkalnya. Yang ada adalah lapang. Kenapa? Saya berbuat baik kepada beliau adalah semata-mata saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang kalau betul-betul berada di dalam ruang ibadah. Iya, berada di ruang ibadah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita pada nanti kita bisa berada di ruang akidah dan ruang ibadah secara kafah, itu akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kita utuh masuk dalam ruang akhlak. Sehingga kalau seandainya kita ingin sempurnakan, akhlak itu adalah starting dan finish. Starting dan finishing itu sebenarnya adalah akhlak. Segala sesuatu harus dimulai dari akhlak dan diakhiri juga dengan akhlak. Artinya kalau orang akhlaknya belum kafah, untuk berakidah secara kafah itu berat. Apalagi beribadah secara kafah itu juga berat. Butuh akhlak. Ya. Kenapa butuh akhlak? Nah, ini sebagai penutup, Bapak Ibu. Karena ruang akhlak adalah ruang hidup yang membuat kita kembali kepada fitrah. Jadi kalau kita betul-betul telah masuk ke ruang akhlak, kita akan kembali ke fitrah. Nah, ketika kita kembali kepada fitrah ini yang memungkinkan kita bisa kafah masuk ke ruang akidah, bisa kafah memasuki ruang ibadah. Dan kalau orang masuk ke ruang akidahnya kafah, masuk ke ruang ibadahnya juga kafah, itu akhlaknya akan nampak kemuliaan. Akan nampak kemuliaan. Karena itulah, karena akhlak itu adalah awal dan akhir dari semua aktivitas hidup kita. Ya, awal dan akhir. Startingnya akhlak, finishingnya juga akhlak. Maka memang mau nggak mau kita harus memahami A, B, C, D, sampai Z-nya akhlak ini. Ini yang nanti insya Allah yang kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pentingnya akhlak. Jadi pertemuan awal ini kita hanya ingin menyampaikan urgensi akhlak di dalam keberislaman. Mudah-mudahan semakin membuat kita termotivasi untuk kemudian memahami secara benar hakikat akhlak ini. Demikian Mas Evan yang bisa kita sampaikan di pertemuan awal malam hari ini. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Evan. Monggo Mas Evan.